Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Membangun negara butuh kaum muda. Kenapa saya bilang butuh kaum muda? Karena negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Terima kasih. Saya agak bingung ya, mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan? Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan? Artinya jangan dipisah-pisah, jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kadangkala banyak orang melihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan, jalan adalah arah media membangun peradaban dan lapangan kerja. Ini tidak bisa disimpulkan tragedi, tidak bisa disimpulkan yang lain. Faktanya memang seperti itu. Kenapa? Bagaimanapun juga Jokowi harus memperbaiki warisan kerusakan sekian puluh tahun. Kenapa kemudian di pihak sebelah bicara anti asing, tapi ketika Freeport diambil alih malah marah-marah? Kenapa ketika kemudian di sana bilang antek asing, tapi ketika Newmont diambil alih ngomel-ngomel? Artinya kita harus konsisten dengan kata-kata kita. Kalau kemudian dikatakan bahwa anti asing, dukung Jokowi mengambil alih Freeport, dukung Jokowi mengambil alih Newmont, dukung Jokowi mengambil alih sumber-sumber daya alam kita. Karena itu akan menjadi jawaban buat kita di kemudian hari, bahwa pekerjaan akan terbuka besar kalau seluruh kekayaan alam kita kuasai sendiri. Membangun industri kreatif itu tujuan. Yang jadi persoalan kita bukan tujuannya, caranya bagaimana. Jokowi bikin Bekraf, menciptakan lapangan pekerjaan itu tujuan. Caranya bagaimana? Bangun jalan, bangun bandara, bangun pelabuhan, bangun segala macam infrastruktur untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dari tadi kita bicara tujuan. Tujuan bisa bagus-bagus. Yang jadi persoalan bangsa ini bukan tujuannya. Mas Nana, karena tujuan kita sudah selesai. Caranya bagaimana? Caranya jelas. Nah, yang dibangun oleh kelompok sana apa? Om Adian. Bikin OKOC, tutup. Bikin apa? Nggak ada. Kalau kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Saya ingin sampaikan di sini, berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Saya mau tanya, semuanya mahasiswa, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya. Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak. Karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Yang kurang dari pernyataannya adalah menjelaskan kenapa Indonesia harus make great again.
Sadar tidak kita bahwa ketika mertuanya dia berkuasa, 30 juta tanah diberikan pada perusahaan-perusahaan asing. Sadar nggak itu? Ada sekian banyak kontrak karya mendapatkan 30 juta hektar tanah di Indonesia. Lalu sekarang menantunya menggerutu. Menggerutu pada siapa? Pada keputusan dengan kebijakan mertuanya sendiri. Lalu Jokowi disalahkan. Nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu. Baik. Kita mau bicara apa lagi? Satu persatu kita buka. Baik. Apa? Hutang luar negeri. Apa? Kebijakan hak atas tanah. Pelanggaran HAM. Penculikan aktivis dan sebagainya. Bukan Jokowi pelakunya. Saya nggak tahu ya kalau mertua saya dibicarakan orang, saya bukan capresnya kok. Kalau saya capresnya bicarakan mertua saya. Maksud saya kalau kita berdebat pakai contoh apple to apple. Mertua Prabowo bagaimana, mertua Jokowi bagaimana. Saya pernah dengar langsung pidatonya panjang lebar dan dia bilang begini. Kenapa di Indonesia yang punya banyak kebun kopi tidak ada jurusan kopi? Ini jawaban terhadap lapangan pekerjaan. Kenapa teknologi seperti sekarang tapi tidak ada jurusan wifi, internet dan sebagainya yang terkait dengan teknologi sosial media. Bahkan terakhir dia bilang, kenapa tidak ada jurusan gamer? Nah itu yang sesat. Sebentar. Artinya bahwa kalau kita bicara pendidikan, kita bicara ilmu pengetahuan, kita bicara lapangan pekerjaan, kita tidak bisa bicara masa lalu. Kehidupan manusia itu dinamis. Pendidikan, pengetahuan, perkembangan teknologi itu maju. Tidak bisa kita pakai pola-pola lama yang seperti selalu dengung-dengungan mereka. Kalau perlu buat jurusan gamer, kalau perlu buat jurusan kopi, buat jurusan tempe, buat jurusan segala macam. Semakin banyak jurusan, semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin besar lapangan pekerjaan. Ya, inovasi yang dimaksud itu tidak cuma kata-kata, termasuk inovasi dalam jurusan-jurusan pendidikan. Ya nambah jurusan. Inovasi lagi berkembang. Jadi jangan naik. Kalau perkembangan teknologi, perkembangan peradaban berkembang, inovasinya sampai pada apa? Sampai tingkat pendidikan kita harus berani merombak kurikulum, membangun inovasi jurusan baru. Ini anggaran Ristek ini di komisi saya. Dan memang selalu dimentahkan ketika Menteri Riset dan Teknologi dan Mendikti meminta tambahan anggaran. Dan salah satu yang selalu menolak, ya dari kalian memang. Tempe setipis ATM itu hoax. Nasi ayam lebih mahal di Jakarta daripada Singapura itu hoax. Orang operasi plastik dibilang dianiaya itu hoax. Dan calon presiden mereka melakukan konferensi pers untuk berita-berita hoax itu. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut komitmen sementara mereka sudah melakukan hoax itu sendiri di media massa secara terbuka. Baik. Menurut saya kalau kita mau memberantas hoax, kita harus secara jujur berani katakan siapa yang kemudian mengelola hoax. Dan itu ada surveinya. Silakan kawan-kawan cari sendiri.